Assalamualaikum. Kami kelompok 3 kelas B1 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan tradisional, pesantren, dan surau. Mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Yayu Sri Umaroh Handayasari, MPD. Kelompok 3 beranggotakan 1. Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah. 2. Ondi. 3. Bait Misri Hidayatul Aini. 4. Ai Napisah Marliantini. 5. Aldi Ramdhani. 6. Lutfitah Rahma Putri. Pernah nggak sih Anda ngerasa kewalahan dengan dunia kita saat ini? Semuanya serba cepat, hipermodern, dan informasi tuh ngalir nyaris tanpa henti. Gampang banget rasanya buat merasa tersesat di lautan digital ini kan? Tapi coba bayangin, jauh sebelum layar ponsel mendominasi perhatian kita, Nusantara tuh sebenarnya udah punya tempat-tempat perlindungan pendidikan yang berdiri kokoh selama berabad-abad. Nah, di sesi eksplorasi kita kali ini, kita bakal nelusurin 2 tradisi besar yang secara harfiah udah ngebentuk karakter bangsa kita, pesantren dan surau. Pertanyaannya sekarang, di tengah gempuran era digital yang serba instan ini, apakah pendidikan tradisional masih relevan? Saat kita dihadapkan sama isu-isu modern kayak degradasi moral, krisis identitas, sampai kelebihan informasi, bisa nggak sih institusi-institusi kuno ini justru ngasih solusi nyata yang selama ini kita cari-cari? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari tanah Jawa dulu ya, dengan yang namanya pesantren. Berasal dari kata santri, ini pada dasarnya adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Bayangin aja sebuah ekosistem asrama yang hidup penuh 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jantung dari ekosistem intensif ini ada pada satu tokoh sentral, Sang Kiai. Beliau ini bukan sekedar guru di kelas, beliau adalah pemimpin moral, pembimbing spiritual, sekaligus kompas hidup buat para santrinya. Sekarang, kita lompat sebentar ke Sumatera Barat. Di Minangkabau, kita bakal nemuin institusi yang beda, tapi sama krusialnya, surau. Kalau pesantren itu fokusnya ke asrama yang dipimpin kiai, surau ini adalah pusat pendidikan tradisional yang benar-benar mengakar di dalam komunitas. Dalam tradisi matrilineal Minangkabau, pemuda yang beranjak remaja biasanya bakal ninggalin rumah orang tua mereka buat tidur di surau. Disinilah momen pentingnya. Mereka belajar agama, memupuk kedisiplinan, dan ngelewatin fase transisi yang vital banget buat jadi pria dewasa yang tangguh dan mandiri. Nah, kalau kita jejerin dan bandingin keduanya, kelihatan ada kontras filosofis yang luar biasa menarik. Pesantren itu kan tumbuh di masyarakat Jawa yang cenderung hierarkis, jadi sistemnya sangat terstruktur dan dipimpin mutlak oleh otoritas seorang kiai. Sebaliknya, surau lahir dari rahim budaya Minangkabau yang egaliter. Makanya ruang belajar komunalnya jauh lebih fleksibel dan menyatu langsung dengan denyut nadi masyarakat sekitarnya. Pendekatannya boleh aja beda banget, tapi tujuannya sama-sama mulia. Menariknya, sejarah kedua institusi ini tuh punya benang merah yang kuat banget. Mereka berevolusi secara paralel, mulai dari awal penyebaran Islam oleh Wali Songo di abad ke-15, terus surau yang mencapai masa keemasannya di abad ke-18. Lalu, keduanya sama-sama diuji habis-habisan oleh kerasnya penjajahan kolonial Belanda di abad ke-19, sampai akhirnya perlahan mulai bertransformasi jadi sistem yang lebih terorganisir di abad ke-20 setelah kita merdeka. Dulu, pemerintah kolonial Belanda tuh nyoba mati-matian buat ngebungkam pendidikan Islam. Kenapa? Karena mereka sadar betul kekuatan besar di baliknya. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Pesantren dan surau justru berubah wujud jadi benteng pertahanan dan pusat perlawanan kultural bawah tanah. Luar biasa kan? Dari bilik-bilik asrama dan ruang-ruang surau inilah lahir para pahlawan dan tokoh pergerakan nasional yang gigih banget ngejaga identitas pribumi kita dari cengkraman asing. Biar Anda lebih kebayang seberapa besar sih pengaruh mereka, coba kita mundur sejenak ke abad ke-18. Di Minangkabau, ada tokoh super ikonik, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau ini berhasil ngebangun surau jadi sebuah pusat kekuatan ilmu pengetahuan yang luar biasa masif. Ngajarin segalanya dari dasar agama sampai pemikiran tingkat tinggi. Sayangnya, era keemasan ini perlahan memudar. Waktu pemerintah kolonial mulai agresif ngenalin sekolah-sekolah formal bergaya barat yang pelan-pelan ngegeser peran utama surau. Selanjutnya, kita masuk ke bagian sistem operasi. Gimana sih metode pengajaran tradisional ini sebenarnya bekerja? Jadi, gimana cara mereka ngajar sampai bisa nyetak karakter sekuat baja? Di pesantren, rahasianya ada di 3 metode klasik ini. Pertama, sorogan. Ini tuh ibarat sesi bimbingan privat 1 lawan 1 langsung sama sang kiai. Benar-benar personal dan pemahaman santri diuji langsung di tempat. Kedua, ada bandongan. Ini lebih ke pembelajaran komunal di mana santri nyimak bareng teks klasik. Dan yang ketiga, halakoh. Semacam lingkaran diskusi kelompok yang super interaktif.
Bayangin aja, kerangka pedagogis kuno ini efektivitasnya bisa melampaui konsep bimbel paling mahal zaman sekarang sekalipun. Kalau kita lihat pendekatan surau, ritmenya beda lagi nih. Mereka nggak pakai kurikulum yang kaku. Fokus utamanya benar-benar ada di praktek ibadah harian secara langsung, hafalan Al-Quran, dan pembentukan karakter yang ditempa lewat kerasnya kehidupan komunal. Karena ukurannya seringkali lebih kecil dan intim, lahirlah ikatan kekeluargaan yang informal tapi erat banget antara murid dan para ulama. Bisa dibilang, ini adalah bentuk murni dari sebuah mentorship. Dan ini dia yang menurut saya jadi inti dari semuanya. Di pesantren dan surau, kesuksesan Anda nggak diukur dari seberapa tinggi nilai di atas kertas ujian. Lulus ujian tertulis itu nggak ada artinya kalau nggak nampak di keseharian. Kelulusan sejati itu ya kehidupan nyata itu sendiri. Bisa mandiri nggak? Punya akhlak yang baik nggak? Bisa berkontribusi buat masyarakat nggak? Kesuksesan sejati benar-benar cuma dilihat dari kedalaman karakter dan spiritual Anda sehari-hari. Nah, dengan metode yang kedengarannya kuno dan sangat berakar di masa lalu itu, muncul satu pertanyaan besar. Gimana caranya institusi-institusi ini bisa bertahan? Bahkan terus berkembang pesat di era yang sekarang udah digerakkan oleh kecerdasan buatan, media sosial, dan ekonomi global. Rahasia dapur kelangsungan hidup mereka itu ada di satu kata, konvergensi. Kemampuan super mereka buat ngawinin tradisi sama modernitas. Nilai-nilai inti kayak keikhlasan dan kesederhanaan tetap dipegang erat, tapi penyampaiannya sekarang lewat media digital dan e-learning. Mereka tetap disiplin ngaji kitab kuning, tapi juga sangat terbuka buat nyerap kurikulum formal kayak matematika dan sains. Dan kerennya lagi, selain dikasih fondasi moral yang tebal, para santri sekarang dibekali skill vokasi dan kewirausahaan. Lengkap banget kan? Kalau kita nengok ke Sumatera Barat hari ini, lagi ada gerakan revitalisasi surau yang aktif banget dan penuh optimisme. Masyarakat mulai sadar kalau mau menangkal degradasi moral dan kebingungan yang sering dibawa arus digital, pemuda tuh harus dikembaliin ke akarnya. Makanya, surau sekarang pelan-pelan dibangun dan dihidupkan lagi. Bukan cuma sebagai tempat sholat ya, tapi direbut kembali peran aslinya sebagai pusat pembinaan karakter pemuda yang menghidupkan nafas komunitas. Di sisi lain, kita juga lagi ngelihat fenomena yang luar biasa. Pesantren 2.0. Serius, ini bukan cuma istilah keren-kerenan. Banyak pesantren modern hari ini yang santrinya tuh diajarin coding, bahasa global kayak Inggris sampai Mandarin, bahkan bikin inkubator bisnis di dalam pondok. Tapi sebentar, ini poin krusialnya. Semua inovasi canggih ini tetap dikendalikan secara harmoni di bawah kebijaksanaan dan kompas moral sang kiai. Jadi mereka nggak cuma nyetak lulusan yang pintar nyari duit, tapi melahirkan pemimpin global dengan fondasi spiritual yang tahan banting. Sebagai penutup eksplorasi kita kali ini, yuk kita ubah cara pandang kita. Pesantren dan surau itu jauh dari sekedar museum berdebu atau catatan pinggir sejarah. Mereka adalah penjaga karakter bangsa yang sesungguhnya. Di saat dunia modern lagi pusing-pusingnya nyari formula yang pas buat ngajarin moralitas ke anak-anak, institusi kita ini ternyata udah punya cetak birunya yang teruji ratusan tahun. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana kalau ternyata kunci utama buat navigasi masa depan kita yang serba nggak pasti ini justru bersembunyi rapi di dalam kebijaksanaan masa lalu kita? Menarik kan? Teruslah menggali, dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum.